Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 705. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Ang Li tidak ingin membuang waktu. Apakah memang tidak ada ruang untuk relaksasi dalam hubungan kita? Ketidakpedulian Lian membuat Su Xiaomei merasa sedikit kedinginan. Untuk beberapa alasan, Su Xiaomei tidak memiliki perasaan terhadap Lian saat pertama kali melihatnya. Bahkan sebagai teman sekelas selama 3 tahun di sekolah menengah, Su Xiaomei hanya menganggap An Li sebagai sebuah tugas. Kemudian, setelah Lian mengetahui identitas Su Xiaomei, dia memutuskan kontak dengannya. Pada saat ini, Su Xiaomei mengembangkan rasa sayang yang tak terhapuskan pada Lian, dan dia semakin tenggelam ke dalamnya seperti seorang pecandu narkoba. Bagaimana menurutmu? Lian balik bertanya. Su Xiaomei tersenyum pahit, mengetahui bahwa akan sulit untuk meringankan hubungan keduanya, bahkan jika itu hanya untuk kembali ke level teman biasa. Karena hubungan keduanya tidak dapat diredakan untuk saat ini, Su Xiaomei kembali berbisnis. Saya datang ke sini untuk memperingatkan Anda, berhati-hatilah dengan pria bernama Wu Dayong. Wu Dayong. Lian sedikit mengernyit, mengingatnya dalam benaknya dan memastikan bahwa dia tidak mengenal Wu Dayong sama sekali. Mengapa? Dia dari klan penyihir, jawab Su Xiaomei. Lian memahaminya ketika dia mendengar tentang klan penyihir. Dia telah membunuh banyak anggota klan penyihir, jadi pihak lain secara alami tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Itu normal jika dia ingin mengirim orang untuk membalas dendam. Mendengar kata-kata Su Xiaomei selanjutnya, Lian sangat marah. Gray sudah mati, dan keluarga penyihir mengira kau membunuhnya, kata Su Xiaomei, mengamati dengan cermat reaksi Lian. Lian tidak menunjukkan reaksi apapun di permukaan, tetapi hatinya sudah sangat marah, mengetahui bahwa dia telah menyalahkan jiwa naga. Jiwa naga pasti mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Gray dan kemudian membunuh Gray, tapi mereka tidak ingin berperang langsung dengan klan penyihir, jadi mereka menyalahkan diri sendiri. Maafkan aku. Su Xiaomei berkata dengan nada meminta maaf. Lian menggunakan teknik pernapasan penyu untuk secara bertahap menenangkan kemarahan di hatinya. Tidak apa-apa. Lagi pula itu bukan keputusanmu untuk melakukan ini. Sebaliknya, kamu bisa mengingatkanku dan aku harus berterima kasih. Lian terlihat sangat murah hati, tapi hatinya dipenuhi ketidakberdayaan. Segalanya telah mencapai titik ini, dan menjadi marah seperti wanita yang sedang kesal tidak ada gunanya sama sekali. Akankah keluarga penyihir duduk dengan tenang dan mendengarkan penjelasan mereka sendiri? Jelas tidak. Bahkan tanpa pot Gray, penyihir itu tidak akan membiarkannya pergi. Aku senang kamu berpikir begitu. Su Xiaomei berkata bahwa menurut aturan, dia tidak boleh datang menemui Lian, apalagi mengucapkan kata-kata ini kepada Lian. Wu Dayong sudah mengatakan bahwa dia akan membunuhmu dengan tangannya sendiri. Biarkan dia datang, aku ingin melihat siapa yang mati di tangan siapa. Lian baru saja memasuki seni bela diri tingkat kedua. Saat ini, dia sangat percaya diri dan bahkan berharap Wu Dayong segera muncul agar dia bisa melatih kemampuannya. Jangan meremehkan Wu Dayong. Gray hanyalah hibrida antara ras penyihir dan ras biasa, dan kemampuannya tidak terlalu bagus. Wu Dayong adalah klan penyihir berdarah murni dan sangat sulit dihadapi. Petik 2. Su Xiaomei mengingatkan. Klan penyihir darah murni. Baru pada saat itulah Lian menyadari bahwa Gray hanyalah orang lain-lain. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Saya mengerti. Lian berkata dengan sedikit rasa terima kasih. Bagaimanapun, Su Xiaomei memberitahunya banyak informasi berguna kali ini. Ini untukmu. Su Xiaomei menyerahkan koper yang dibawanya. Apa? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu, berpikir jika itu adalah koper uang, jumlahnya tidak akan banyak, jadi sebaiknya dia mentransfernya ke dirinya sendiri untuk menghindari masalah. Saya tahu Anda sedang mencari buku tentang formasi baru-baru ini. Kotak itu berisi pengalaman seorang master formasi kuno. Saya yakin ini akan berguna bagi Anda. Su Xiaomei menjelaskan. Wawasan tentang kekuatan formasi kuno. Hati Lian tergerak, dan dia tidak sabar untuk membuka kotak itu dan melihatnya. Benar saja, ada sederetan potongan bambu yang tertumpuk rapi di dalamnya. Bagi Lian, sekotak bambu ini jauh lebih berharga dari sekotak uang. Di mana kamu menemukannya? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Xiaomei tersenyum tipis dan berkata, saya menemukannya saat mengembangkan makam kuno. Lian mengangkat kepalanya dan menatap Su Xiaomei, mengetahui dengan jelas bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jika potongan bambu ini berasal dari makam ahli formasi kuno, saya yakin proses pengembangannya akan memakan biaya yang mahal. Bahkan jika seorang master formasi mati, formasi yang dia buat masih sangat mematikan dan dapat bertahan selama ribuan tahun. Terima kasih. Lian berkata dari lubuk hatinya. Pengalaman formasi ini sangat penting baginya. Su Xiaomei menghela nafas lega, mengetahui bahwa hubungan antara dirinya dan Lian sedikit mereda. Formasi kuno mengandung energi aneh, dan bahkan teknologi saat ini tidak dapat menjelaskan bagaimana energi ini dihasilkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tata letak formasi kuno telah hilang. Setidaknya inilah yang terjadi pada kita manusia. Petik 2. Umat manusia hilang. Lian sedikit mengernyit dan bertanya, maksudmu asal mula formasi itu tidak berasal dari bumi? Itu mungkin. Su Xiaomei berhenti sebentar, berpikir sejenak lalu berkata. Tapi saya lebih suka rumor lain. Formasi itu diciptakan oleh manusia dan kemudian hilang keluar angkasa. Lian menepuk keningnya, condong ke arah pandangan ini.
Bagaimanapun, semua bentukan berevolusi dari teori Yin Yang dan 5 elemen, dan ada banyak legenda tentang asal mula bentukan. Misalnya, Feng Shen yang paling terkenal pernah menyebutkan bahwa Ji Chang pandai dalam 5 elemen dan Bagua Zui. Ada dua jenis formasi yang hilang, yang pertama sulit untuk dipahami, persyaratan bagi para sarjana sangat tinggi, dan pemahaman mereka lebih tinggi daripada para jenius seni bela diri. Kedua, bahan untuk tata letak formasi sangat langka, dan seiring waktu warisan aspek ini hilang. Karena formasi tersebut pernah beredar di luar angkasa, tidak mengherankan jika masih terdapat bibit-bibit formasi di lautan bintang. Lian tiba-tiba mendapat ide aneh, apakah suatu saat dia akan mendapat kesempatan pergi ke luar angkasa dan merasakan warisan bentukan di luar angkasa. Tentu saja ini semua untuk nanti, Ang Li lebih mementingkan masa kini. Hiduplah pada saat ini. Jika Anda tidak bisa hidup sekarang, apa yang bisa Anda bicarakan di masa depan? Prioritas utama adalah Lian harus meningkatkan formasi dan budidaya seni bela diri sesegera mungkin. Apalagi formasinya. Jika berhasil mengatur formasi, bukanlah mimpi menggunakan formasi tersebut untuk membunuh musuh yang kekuatannya jauh lebih tinggi dari dirimu. Setelah mengobrol dengan Su Xiaomei untuk beberapa patah kata lagi, Lian bergegas kembali ke industri surat kabar Sanling dan mengunci dirinya di ruang rahasia untuk mempelajari formasi dalam retret. 1 bulan berlalu, dan 2 bulan berlalu. Baru pada bulan ketiga Lian keluar dari ruang rahasia. Dalam 3 bulan terakhir, Lian hanya sesekali meminta orang untuk membeli beberapa bahan untuk menyiapkan formasi, tetapi selain itu, dia belum berkomunikasi dengan siapapun. Dapat dikatakan bahwa dia telah terobsesi dengan penelitian tentang formasi. Bab 706. Bagi Lian, buku rahasia, Kimen, yang diberikan oleh Chen Xiaomei setara dengan kursus perguruan tinggi. Mempelajari semuanya sekaligus secara alami terasa canggung dan sulit untuk dipahami, dan sulit untuk memahami arti dari masing-masing rune. Kemunculan Su Xiaomei memecahkan masalah ini dengan tepat. Pengalaman kuat dari formasi kuno setara dengan kursus sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, yang sepenuhnya mengisi kesenjangan tersebut formasi. Hanya karena Anda memahaminya bukan berarti Anda akan bisa mengatur formasi, apalagi bahan yang dibutuhkan untuk mengatur formasi sangat langka. Misalnya bendera formasi dan batu formasi sama sekali tidak dijual di pasaran. Setelah 3 bulan penelitian, Lian baru saja menemukan beberapa batu giok dengan kemurnian tinggi untuk menggantikan batu formasi, dan menyusun versi kasar dari formasi pengumpulan Qi. Meskipun ini hanya versi kasar dari formasi pengumpulan Qi, efeknya sangat jelas. Orang hanya perlu tetap berada dalam formasi pengumpulan Qi tanpa bantuan pil apapun, dan kecepatan kultivasi mereka 2 kali lebih cepat dari biasanya. Keuntungan lain dari formasi pengumpulan Qi versi kasar ini adalah bahwa batu giok dapat disimpan kapan saja, dan dapat digunakan kembali setelah ditempatkan di tempat yang berbeda sesuai dengan orientasi yang sesuai. Namun, setelah Lian mencobanya beberapa kali, dia menemukan bahwa warna batu giok mulai meredup, menunjukkan bahwa susunan batu yang digantinya memiliki batas tertentu berapa kali batu tersebut dapat digunakan. Jika Wu Zongji tidak tiba-tiba bersinar dan menerima pesan dari orang buta hitam, Lian akan tetap tinggal di ruang rahasia untuk melihat berapa lama susunan pengumpul Qi yang dia atur dapat digunakan. Lian mandi, berganti pakaian bersih, dan datang ke apartemen Grace. Hah? Ang Li menemukan ada seseorang yang keluar masuk apartemen Grace, terutama kamar gelap tempat Grace menyimpan senjata. Beberapa peralatan jelas hilang. Gadis itu kembali. Lian tidak punya waktu untuk memperhatikan masalah ini dan langsung pergi ke loteng. Orang buta itu sedang duduk di tempat tidur loteng, menyeruput teh dengan santai, hampir menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Melihat Lian masuk, orang buta hitam itu berdiri dengan suara, "Teng," dan berseru, "Guru bela diri surga kedua." Lian terkekeh. Dia sudah mengetahui bahwa tingkat kultivasi Heixiazi adalah seniman bela diri tingkat ketiga. Setelah menatap Lian untuk waktu yang lama, orang buta itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu sama sekali bukan ahli seni bela diri, tapi ahli seni bela diri. Jika tidak, bagaimana kultivasi kamu bisa meningkat begitu cepat? Tahukah Anda, Heixiazi telah berada di seni bela diri tingkat ketiga selama 10 tahun. Ia memperkirakan bahwa ia hanya bisa mencapai seni bela diri tingkat keempat dalam hidupnya, dan tidak mungkin untuk naik. Baru beberapa bulan berlalu sejak Lian memasuki seni bela diri tingkat pertama, dan dia sudah mencapai seni bela diri tingkat kedua." Hal ini membuat perkataan orang buta hitam itu berbau cemburu. Bagaimanapun, Heixiazi juga merupakan pembimbing Lian, dan dia biasanya menjaganya dengan baik, jadi Lian masih sangat menghormati senior tua ini. "Apa alasan datang kepadaku kali ini?" Lian bertanya. Orang buta hitam itu membuang suasana hatinya yang masam dan berkata, "Sekte Navy." Perbandingan dalam sekte. Lian telah lama mendengar bahwa kompetisi dengan level yang sama diadakan di Wuzong setiap tahun untuk merangsang semangat juang para anggota untuk maju. "Saya di sini hanya untuk menanyakan Anda seperti biasa untuk melihat apakah Anda ingin berpartisipasi." Heixiazi menambahkan, "Tentu saja, ikut serta. Belum lagi kemenangan akan memberi Lian ramuan yang cukup untuk memasuki seni bela diri tingkat ketiga, dan ini adalah kesempatan langka untuk berkompetisi. Karena kamu telah memutuskan untuk berpartisipasi, aku akan melaporkan namamu ketika aku kembali, dan kamu akan kembali menemuiku dalam 3 hari. Apa, kamu tidak berencana untuk berpartisipasi?" Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang buta hitam itu tersenyum pahit dan berkata, "Saya sudah sangat tua, mengapa saya harus berdebat dengan kalian junior? Sebaiknya saya menghemat energi untuk menghabiskan masa tua saya dengan damai. Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Setelah kompetisi internal antar sekte, saya akan mengundurkan diri dari semua posisi di Wuzong, tentu saja termasuk pemandu Anda."
Mengenai siapa pemandu barunya, saya tidak yakin, saya akan memberitahu Anda ketika saatnya tiba. Petik 2. Lian merasa sedikit sedih setelah mengetahui bahwa setelah perselisihan internal sekte tersebut, Lian mungkin tidak akan pernah melihat Heixiazi lagi. Malam itu, Lian berinisiatif mentraktir orang buta hitam itu dengan makanan enak. Anehnya, setelah sekian lama saling kenal, ini pertama kalinya Lian minum bersama Heixiazi, dan aku khawatir ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. 3 hari kemudian, Ang Li dan Heixiazi bertemu sesuai jadwal, dan pergi bersama ke Grand Canyon jauh dari Los Angeles, di mana terdapat benteng Wuzong. Hah! Lian memandangi hutan di depannya yang dikelilingi kabut, dan tiba-tiba menemukan ada formasi tersembunyi di sini. Berdasarkan pemahaman Lian saat ini tentang formasi tersebut, terlihat bahwa ini bukanlah formasi besar, melainkan formasi kabut sederhana. Formasi pertahanan ini tidak memiliki kekuatan menyerang, namun dapat membuat kabut di sini bertahan sepanjang hari. Kenapa, kita juga memiliki master formasi di Wuzong kita? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang buta hitam itu tertawa dan berkata, tujuan Wuzong adalah untuk mempelajari seni bela diri, tidak ada yang akan menyia-nyiakan energinya untuk mempelajari formasi. Selain itu, persyaratan pencapaian formasi jauh lebih tinggi daripada persyaratan seni bela diri, jadi tidak ada master formasi di Wuzong sama sekali. Selain itu, sejauh yang saya tahu, hanya ada 10 orang di dunia ini yang benar-benar bisa disebut penyihir arai, dan 10 orang ini semuanya adalah monster tua dan tidak akan bergabung dengan organisasi manapun sama sekali. Petik 2. Lalu formasi ini. Lian semakin bingung. Oh, formasi kabut ini tidak sengaja ditemukan oleh Wuzong kami, jadi kami menggunakannya untuk membangun benteng. Heixiazi menjelaskan, dan pada saat yang sama mengingatkan Lian bahwa seseorang akan datang untuk memimpin mereka nanti, jadi pastikan untuk tidak menerobos sendiri. Bahkan anggota Wuzong yang sudah lama tinggal di sini tidak sepenuhnya memahami formasi ini, dan Wuzong hanya menggunakan kurang dari 1/10 ruang di dalamnya. Orang-orang yang datang untuk mengikuti kompetisi Wuzong Navy datang satu demi satu, dan baru ketika hari mulai gelap barulah seorang wanita berbaju merah keluar dari kabut. Malam rohani. Di tempat terpencil seperti itu, Ling Ye masih berpakaian seperti gadis kota. Sulit membayangkan bagaimana dia bisa berjalan di jalan yang terjal ini dengan sepatu hak tinggi di kakinya. Lian belum melihat dengan jelas seberapa tinggi kultivasi Ling Ye. Diperkirakan meskipun dia tidak berada di alam master bela diri, dia masih merupakan master seni bela diri tingkat 9 yang kekuatannya sangat dekat dengan alam master bela diri. Titik. Semua orang di sini, ikut aku. Ling Ye memandang semua orang yang hadir dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan ke dalam kabut lagi. Semua orang telah diperingatkan, takut tersesat, jadi mereka berjalan ke dalam kabut satu demi satu tanpa ragu-ragu. Lian sengaja berjalan di belakang, mengamati sekeliling secara diam-diam, menganalisis apakah jalan yang dia identifikasi konsisten dengan jalan yang dipimpin Ling Ye. Ini adalah pertama kalinya Lian menemukan formasi yang sudah jadi. Dia belajar seperti seorang siswa yang menginginkan pengetahuan, dan melihat banyak rune tersembunyi yang digunakan untuk menghancurkan formasi di sepanjang jalan. Jika rune atau batu formasi yang tersembunyi di bawah tanah dihancurkan, akan berdampak tertentu pada formasi kabut. Bab 707. Hah. Lian menoleh dan melihat ke kiri. Menurut pemahamannya tentang formasi, seharusnya ada jalan pintas di sini. Entah kenapa, jalan pintas ini tertutup kabut tebal dan tidak terlihat sama sekali. Untuk memverifikasi idenya, Lian sengaja memperlambat langkahnya, segera menjauhkan diri dari orang di depannya, dan kemudian mundur kembali ke tempatnya sekarang. Setelah mengamati sekeliling dengan cermat, Lian mengeluarkan sepotong batu giok, mengeluarkan pisau, dan dengan hati-hati mengukir beberapa tanda di atasnya. Ukiran rune sangat khusus dan harus tanpa penyimpangan apapun, jika tidak maka tidak akan dapat mempengaruhi kekuatan misterius. Setelah berulang kali memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan rune tersebut, Lian berjalan ke pohon dan meletakkan batu giok di akar pohon. Saat batu giok itu diletakkan, kabut tebal menjauh seperti naga kabut, dan dalam sekejap jalan yang terlihat jelas muncul di depan Anda. Lian tidak ragu-ragu dan segera melangkah ke jalan setapak dan berjalan ke depan. Sesaat, dia melangkah keluar dari area berkabut, dan deretan bangunan megah muncul di hadapannya. Panggilan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan jalan yang baru saja dilalui Lian menghilang. Benar saja, dibandingkan dengan batu formasi asli, kekuatan batu giok terlalu rapuh, dan energinya telah dicerna oleh formasi tersebut. Saat ini, Ling Ye muncul dari jalan lain bersama sekelompok orang. Lian mengikuti dengan hati-hati. Tidak ada yang menyadari bahwa dia telah pergi dan datang ke sini melalui cara lain. Malam itu, Lian dan yang lainnya diatur untuk beristirahat di ruangan yang berbeda, sementara Heixiazi dan personel pendamping lainnya meninggalkan benteng lebih awal. Keesokan paginya, makanan lezat diantar. Setelah makan enak, Lian dan yang lainnya dibawa ke aula. Meski bersaing di level yang sama, namun perbedaan kekuatannya cukup besar. Misalnya, tidak mungkin seseorang yang menguasai pencaksilat tingkat pertama menjadi lawan pencaksilat tingkat 9, maka persaingannya dipadatkan semaksimal mungkin dan dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan. Bagi orang-orang seperti Lian, satu-satunya yang memiliki kekuatan tertinggi adalah Master Seni Bela Diri tingkat 5. Sekarang semua orang menggambar plat nomor, dan mereka yang membaca nomor tersebut akan memasuki ruang kompetisi untuk bertanding. Ling Ye muncul di depan semua orang sambil membawa sebuah kotak kayu. Lian melangkah maju dan mengeluarkan plat nomor dari kotak. 0, 1, 0, 2. Ling Ye membaca. Seorang pria berjanggut dan tampak lemah keluar dari tim. Pria berjanggut adalah penggemar seni bela diri tingkat keempat, tetapi orang lemah hanya memiliki seni bela diri tingkat ketiga.
Dia terbatuk setiap beberapa langkah dan sepertinya dia akan pingsan kapan saja. Ingat, hanya ada satu aturan dalam sekte ini, dan itu adalah tidak membahayakan nyawa. Perintah Ling Ye. Dengan kata lain, selama kamu tidak membunuhnya, tidak masalah meskipun dia cacat atau cacat. Tanya Big Beard. Ling Ye menyetujuinya. Hanya dengan melihat aturan ini, Anda dapat mengetahui bahwa persaingan dalam sekte sebenarnya adalah persaingan yang sangat kejam. Pria berjanggut itu tertawa aneh dan berkata kepada pria lemah di sampingnya, "Saudaraku, sebaiknya kamu menjauhkan diri, kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu masuk nanti." Senyuman aneh muncul di wajah pria lemah itu, dan dia berjalan langsung menuju ruang kompetisi tanpa berkata apa-apa. Wajah pria berjanggut itu menjadi dingin dan tampak sedikit marah. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan mengejarnya. Setelah pintu ruang kompetisi ditutup, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Beberapa menit kemudian, pintu ruang kompetisi terbuka, dan lelaki lemah itu keluar dari sana, terbatuk-batuk, tetapi tidak terluka. Setelah lebih dari 10 detik, pria berjanggut itu keluar. Berlawanan dengan pria lemah, pria berjanggut itu memiliki hidung memar dan wajah bengkak, pakaiannya compang camping, dan salah satu lengannya tergantung lemas. Hilang. Seorang pria berjanggut dari seni bela diri tingkat 4 benar-benar kalah dari orang lemah dari seni bela diri tingkat ketiga. Dan tergantung situasinya, Big Beard dikalahkan sepenuhnya. Ling Ye tersenyum pada pria lemah itu, dan yang lain juga memandang pria lemah itu 2 kali. Tidak ada ketegangan di 2 grup berikutnya. Mereka yang memiliki budidaya rendah kalah dari mereka yang memiliki budidaya tinggi. Lawannya adalah master seni bela diri tingkat ketiga, dengan wajah dingin dan tampan. Setelah kedua pihak memasuki ruang kompetisi, Leng Junan memandang Lian dengan jijik dan berkata dengan arogan, "Sejujurnya, tujuan saya berpartisipasi dalam kompetisi internal sekte kali ini adalah untuk menantang para master bela diri tingkat keempat. Seni. Aku tidak tertarik bertarung denganmu. Sebaiknya kamu mengaku kalah dan jangan buang waktuku." Lian terkekeh, menginjak kakinya dengan ringan, dan meninju. Wajah pihak lain menjadi gelap dan dia berteriak dengan dingin, mencari kematian. Saat dia mengatakan itu, dia juga meninju, mencoba menghancurkan Lian dalam hal kekuatan. Retakan. Tinjunya bertemu, dan kemudian terdengar suara, klik. Lengan Leng Junan berubah bentuk dan terpelintir, dan wajahnya semakin sakit. Setelah mundur beberapa langkah, dia menatap Lian dengan heran. "Bagaimana bisa kamu?" Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Lian bergegas lagi dan berteriak. "Berhenti berkelahi, saya mengaku kalah." Lian berhenti, merasa bosan. Dia hanya bisa menggunakan Qian Kun untuk menyerang lawan dengan kekuatan berputar. Saat keluar dari ruang kompetisi, semua orang memandang Lian dengan rasa ingin tahu, dan Leng Junan memasang ekspresi malu di wajahnya. Apakah anak ini benar-benar seniman bela diri tingkat 2? Leng Junan bergumam di dalam hatinya, berpikir bahwa Lian pasti telah melatih semacam keterampilan untuk menekan kekuatannya. Tingkat kultivasinya yang sebenarnya mungkin telah mencapai seni bela diri tingkat keempat. Orang lemah di kompetisi pertama juga memandang Lian dengan rasa ingin tahu. Pertandingan selanjutnya juga tidak ada ketegangan. Tidak ada lagi contoh yang lemah mengalahkan yang kuat seperti Ang Li dan Wigman. Beberapa pertandingan bahkan lebih intens, dengan sepasang lawan dengan kekuatan yang sama kehilangan kedua belah pihak dan berakhir seri. Setelah satu putaran kompetisi, ada 20 pemenang lagi. Berikutnya adalah tantangannya, di mana Anda bisa menantang lawan Anda sesuka hati sesuai dengan urutan angkanya. Yang menang tetap tinggal, yang kalah tersingkir. Orang lemah adalah orang pertama yang naik ke panggung, menantang master seni bela diri tingkat kelima. Pria lemah telah mengalahkan pria berjanggut sebelumnya, namun tantangan yang mencakup 2 level sekarang masih sangat mengejutkan dan menarik perhatian semua orang. Ling Ye tidak berniat menghentikannya. Ini adalah aturannya. Selama kedua belah pihak setuju, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang mengira orang lemah sedang mencari kematian, tetapi akhir cerita di luar dugaan semua orang. Mereka berdua bertarung lebih lama, tapi orang lemahlah yang akhirnya keluar lebih dulu. Saya melihat wajah lelaki lemah itu pucat dan tanpa bekas darah, dan tubuhnya berlumuran darah. Master seni bela diri tingkat kelima muncul di belakang pria lemah itu. Wajahnya jelek. Dia benar-benar kalah dari pria lemah yang 2 langkah lebih rendah darinya. Terlihat bahwa lelaki lemah itu telah berusaha keras untuk pertempuran ini. Setelah keluar, dia langsung pergi ke pojok dan duduk bersila untuk mengatur nafasnya. Menurut aturan, tidak ada orang lain yang boleh menantangnya. Bab 708. 2 orang berikutnya akan menantang mereka yang tingkat budidayanya lebih rendah dari mereka. Hal ini dapat memastikan bahwa mereka menang, karena hadiah akhir didasarkan pada peringkat. Ketika orang yang ditantang melihat bahwa kekuatannya jauh lebih tinggi daripada dirinya, dia hanya menundukkan kepalanya dan mengaku kalah, sambil mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Giliran Lian, dan dia menunjuk ke master seni bela diri tingkat 4 yang berdiri tidak jauh dari situ. Tidak ada ketegangan saat mengalahkan master seni bela diri tingkat ketiga. Lian ingin melihat batasannya dan orang seperti apa yang bisa dia lawan. Kematian pengadilan. Hampir semua orang memandang Lian dengan tatapan, mencari kematian, termasuk pria lemah yang juga membuka matanya dan melirik ke arah Lian. Bahkan Ling Ye sedikit mengernyit, meremehkan Lian. Lagi pula, tidak semua orang bisa mencapai tantangan melampaui 2 level berturut-turut. Lian dan master seni bela diri tingkat 4 memasuki ruang kompetisi. 10 menit kemudian, pintu ruang kompetisi terbuka, dan master seni bela diri tingkat 4 keluar dengan ekspresi malu di wajahnya. Hilang. Tidak ada yang percaya bahwa Lian berhasil dalam tantangan lompatan kataknya dan benar-benar mengalahkan master seni bela diri tingkat 4. Semua orang memandang Lian seperti monster.
Itu juga merupakan tantangan yang mencakup 2 tingkat. Orang lemah sepertinya telah kehilangan separuh hidupnya ketika dia keluar, tapi Ang Li terlihat cukup santai. Faktanya, tidak mudah bagi Lian untuk mengalahkan master seni bela diri tingkat keempat. Jika bukan karena rompi logam aktif yang memblokir sebagian besar kekuatan serangan lawan, dia akan kalah dalam pertarungan. Lian melirik master seni bela diri tingkat 5 yang duduk bersila di sudut, dan segera ditangkap olehnya. Lupakan. Lian awalnya ingin mencoba menantang master dari seni bela diri tingkat kelima, tetapi dia berpikir bahwa kecuali itu pertarungan hidup dan mati, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Dipengaruhi oleh Ang Li, orang-orang memiliki ilusi bahwa tidak sesulit yang dibayangkan bagi pemain level rendah untuk mengalahkan pemain level tinggi. Kemudian 2 orang lagi menantang master level tinggi sebagai pemain level rendah, tapi seperti yang bisa Anda bayangkan, mereka berdua gagal total. Sekarang orang-orang menjadi lebih jujur lagi. Paling-paling, mereka hanya menantang orang-orang dengan kekuatan yang setara, dan mereka tidak pernah berani menantang melampaui level tersebut. Setelah putaran kompetisi ini, hanya ada 10 pemenang. Segera setelah itu, ronde pertarungan dimulai lagi, dan itu masih merupakan tantangan biasa. Orang lemah itu sepertinya belum pulih sepenuhnya. Ketika seorang master seni bela diri tingkat 4 ingin menantangnya, dia menyerah begitu saja. Lian bertarung 2 kali lagi, satu melawan master seni bela diri tingkat ketiga. Alasan utamanya adalah kecuali Lian, semua orang setidaknya adalah seniman bela diri tingkat 4. Oleh karena itu, orang yang merupakan seniman bela diri tingkat ketiga ini mencoba untuk mengambil alih, tetapi gagal total dan kedua lengannya patah. Lian. Pertarungan kedua adalah dengan master seni bela diri tingkat kelima. Diperkirakan Lian melirik ke pihak lain sebelumnya dan membuatnya marah, sehingga dia berinisiatif untuk menantang Lian. Tentu saja, ada juga unsur memungut buah kesemek yang lembut dan mencubitnya. Lian memiliki tingkat kultivasi terendah di antara semua orang. Seorang ahli bela diri tingkat 5 berpikir bahwa mengalahkan Lian sangatlah mudah. Akui kekalahan. Kekuatan seniman bela diri tingkat 5 dilepaskan secara langsung, mencoba memaksa Lian untuk menyerah. Saya ingin mencobanya. Lian tersenyum tipis dan berinisiatif berjalan menuju ruang kompetisi. Seniman bela diri tingkat 5 mengangkat alisnya, matanya memancarkan energi jahat, dan masuk ke ruang kompetisi sambil mendengus dingin. Semua orang sangat memperhatikan kompetisi ini. Bagaimanapun, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Mereka semua ingin melihat apakah Ang Li masih bisa menciptakan keajaiban. Waktu berlalu menit demi menit, dan orang-orang merasa semakin gugup setiap detiknya. Pertempuran itu tidak berakhir secepat yang dibayangkan orang. Itu berakhir setelah 20 menit, dan bahkan Ling Ye pun tampak terkejut. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Dalam pertarungan 3 level, Lian akhirnya kalah dalam pertarungan dan keluar dengan kelelahan fisik dan mental. Master seni bela diri tingkat kelima memenangkan kompetisi, tetapi wajahnya sangat jelek. Niat awalnya adalah untuk menghancurkan Lian sepenuhnya, namun pada akhirnya Lian hanya mengalami beberapa luka ringan. Lebih penting lagi, sebagai seniman bela diri tingkat 5, ia berinisiatif untuk menantang seniman bela diri tingkat kedua, namun butuh waktu lama untuk menentukan pemenangnya, dan wajahnya benar-benar hilang. Sebaliknya, Ang Li kalah dalam persaingan, namun mendapat rasa hormat dari orang lain, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Peringkat akhir kompetisi seni bela diri telah ditentukan. Seniman bela diri tingkat 5 yang mengalahkan Lian menduduki peringkat kedua. Pertarungan keduanya berlangsung sangat seru dan berlangsung selama 1 jam, pada akhirnya pihak lain menang dengan sedikit keunggulan. Li menempati posisi ke-6, dan orang lemah hanya menempati peringkat ke-8 karena dia menyerah terlalu dini. Ini hanyalah peringkat nominal. Dari segi kekuatan sebenarnya, mereka yang berada di puncak tidak berani meremehkan Ang Li dan Wigman. Kali ini, Lian mendapat banyak manfaat dari kompetisi intrasekte, terutama pertarungan dengan master bela diri tingkat 5. Lian sudah tahu bahwa jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuh pihak lain. Hadiah dibagikan langsung setelah kompetisi, dan Lian menerima sejumlah peiyuan dan sebagai hadiah. Hal yang aneh adalah Lian, 10 besar, tidak diusir setelah menerima hadiahnya. Sebaliknya, masing-masing dari mereka diberi ruang rahasia untuk berlatih, memungkinkan mereka untuk menyembuhkan dan mencerna hadiah yang mereka terima. Waktu berlalu dan berlalu. Sebulan kemudian, Lian telah sepenuhnya mencerna pil peiyuan yang dihargai, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat lagi. Dia merasa tidak akan lama lagi dia akan menembus seni bela diri tingkat ketiga. Kecepatan peningkatan seperti itu bahkan mengejutkan Lian sendiri. Yang lainnya mengalami kemajuan yang sama cepatnya. Orang lemah telah menembus seni bela diri tingkat keempat. Seniman bela diri peringkat kelima teratas juga telah berhasil menembus ke tingkat keenam. Orang peringkat kedua juga telah mencapai kemacetan dan dapat menerobos kapan saja juga berbeda. Ada kemajuan. Pada hari ini, Lian dan rombongannya dipanggil lagi. Ling Ye melirik semua orang dan sangat puas dengan peningkatan kultivasi semua orang selama sebulan terakhir. Aku punya misi rahasia untukmu. Saya dapat memberitahu Anda sebelumnya bahwa misi ini sangat berbahaya, dan Anda dapat memilih untuk berpartisipasi atau tidak. Namun, terlepas dari apakah misi tersebut berhasil diselesaikan, setiap orang yang berpartisipasi dalam misi ini akan menerima hadiah yang besar ketika mereka kembali. Petik 2. Ling Ye berbicara. Ketika mereka mendengar bahwa mereka mungkin kehilangan nyawa, banyak orang yang mundur dan tidak mau berpartisipasi. Akhirnya, Master yang baru saja menembus seni bela diri tingkat 6 bertanya, bisakah Anda memberitahu kami terlebih dahulu isi misi dan hadiahnya? Warisan Buddha. Ling Ye perlahan melontarkan 4 kata. Mata Lian berbinar.
Dia telah membaca pengantar yang relevan di sebuah buku kuno. Apa yang disebut warisan Buddha tidak mengacu pada agama Buddha, dan Wu Zong tentu saja tidak tertarik pada kitab suci tersebut. Ini mengacu pada seni bela diri rahasia Buddha, yang juga merupakan seni bela diri Buddha. Bersambung,